Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenia dari Zua dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, pertemuan 10. Yang pertama, kita disuruh untuk menerapkan partial view pada proyek masing-masing. Lalu, halaman login dan logout di-prepare dengan modul pertemuan 10. Nah, pada modul pertemuan 10 itu terdapat langkah pertamanya yaitu CRD user, langkah keduanya autentikasi email dan password, langkah ketiga logout, dan langkah keempat penerapan outcheck. Nah, yang pertama untuk partial view-nya itu ada di sini, di dalam view, terus ada layout, terus dalamnya ada admin. Saya menggunakan namanya admin di sini. Nah, di dalam admin ada app.blend. Nah, di situ saya ada mempartisipasikan si CSS, terus dalam body-nya ada sidebar, terus di main content ada navbar, terus ada footer juga, dan yang terakhir ada JavaScript atau JS. Nah, selanjutnya untuk penerapan login dan logout itu ada di eh, ini login. Nah, sini terdapat if session username. Nah, itu berguna untuk mengecek apakah terdapat data username di dalam session itu. Nah, kalau ada berarti pengguna telah login. Maka nanti pesan selamat datang itu akan muncul. Nah, di sini dia juga em, menggunakan route yang menuju ke kirim login dengan menggunakan metode post. Nah, nanti untuk login, admin perlu menginputkan username, email, dan passwordnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya dia salah inputnya, maka akan keluar status ini error. Maka akan keluar pesan login gagal. Nah, untuk controllernya, di sini ada out controller. Di out controller itu ada if out check. Nah, out check itu untuk eh, kondisi kalau misalnya adminnya itu nanti belum login. Nah, kalau nanti dia belum login, maka akan diarahkan ke halaman login nanti. Nah, selanjutnya itu, nah pada bagian ini itu berguna untuk mencari data pengguna berdasarkan email yang dikirimkan nantinya, yaitu menggunakan request. Nah, lalu if yang ini itu berguna untuk mengecek apakah adminnya itu tidak tidak null dan password yang diberikan itu tuh cocok dengan password yang disimpan di database-nya itu nanti. Terus ini ada out login itu untuk menerima eh, email sama password yang dimasukin sama si penggunanya nanti. Terus habis itu eh, di sini ada out user ID itu untuk mendapatkan ID si pengguna. Nah, di bawahnya ada email untuk mendapatkan email si pengguna dan di bawahnya untuk mendapatkan nama si pengguna. Nah, di sini juga ada untuk mereturn ke halaman dashboard. Kalau misalnya nanti dia tuh udah benar masukinnya, maka akan muncul, maka dia akan sukses dan loginnya berhasil. Tapi kalau misalnya enggak, nah di sini juga ada session flash. Nah, itu tuh berguna untuk menghapus semua data-data yang tadi kalau misalnya dia loginnya tuh gagal, maka data-datanya tuh akan kehapus. Itu untuk menghindari eh, kebocoran data. Nah, kalau bisa dia salah, dia akan di, dikembalikan ke halaman login lagi dengan status error. Maka dia harus melakukan login ulang. Nah, selanjutnya ke admin controller. Nah, di situ terdapat basic function index-nya. Di sini ada if out check, itu tuh untuk mengecek apakah si penggunanya itu udah login apa belum. Terus di bawahnya, kalau misalnya belum, di sini nih tanda serunya nih,
guna kalau misalnya dia tuh belum, maka dia akan diarahkan ke halaman login untuk dia login login lagi ya. Nah, terus di sini ada public function create, dia tuh mereturn ke halaman view admin.admin.create. Terus di store. Nah, di sini tadi eh, dia untuk nge-request datanya. Yang pertama nama, masukin namanya, itu required, dan emailnya juga required, terus password. Nah, terus eh, oh ya, di sini kita pakai hashmag itu gunanya untuk ini menginskripsi password sebelum disimpan ke database-nya. Terus di sini ada edit untuk nanti ngedit data-data si adminnya. Terus di sini update untuk eh, mengupdate data-data adminnya nanti. Terus di sini ada destroy untuk nge-delete data si adminnya tadi. Nah, selanjutnya kita coba lihat ininya. Nah, di sini kita harus login dulu. Kita nggak bisa langsung ke dashboard, itu nggak bisa. Atau langsung ke halaman admin, itu nggak bisa. Kita harus login dulu. Nah, kita login dulu dengan nama admin, terus emailnya admin.gmail.com, masukin passwordnya. Nah, setelah login, nah maka kita akan masuk ke halaman dashboard. Lalu kita masuk ke halaman admin. Nah, di sini terdapat admin, ada satu admin. Nah, di sini kita juga bisa nambahin adminnya. Misalnya, Valenia, emailnya ini, masukin passwordnya. Nah, maka nanti nama adminnya akan bertambah. Nah, untuk eh, logoutnya kita tinggal klik bagian logout di sini. Nah, kalau kita udah logout, kita nggak bisa ngeakses bagian si dashboardnya tadi. Nah, kita harus melakukan login ulang untuk masuk ke halaman dashboard tadi. Dah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.